Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami dalam bukunya 150 Kisah Nyata Para Korban Cinta. Baik, namun sebelumnya Mimin mengingatkan agar kalian like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan update kisah nyata terbaru lainnya. Baik, kita langsung simak saja kisah ceritanya. Jeritan hati seorang kakak. Dikisahkan ada seorang pemuda pengguna internet. Melalui internetlah pemuda itu kenal dengan gadis-gadis nakal, yang biasa melalaikan salat. Akibat internet tersebut, pemuda itu betul-betul terlena oleh Messenger. Sekarang dia benar-benar telah kecanduan media tersebut. Melalui internetlah dia biasa bertukar foto, chatting, dan mobiling. Internet memang media cukup efektif untuk janjian atau mengobrol. Melalui internetlah pemuda itu mengenal banyak gadis. Setelah kenal, dia kemudian merayu gadis-gadis tersebut dengan sejuta kata manis yang memikat. Tidak hanya itu, pemuda tersebut berjanji akan menikahi mereka. Berkali-kali dia mengungkapkan hal yang sama pada gadis yang dikenalnya. Karena itu, tak heran jika banyak gadis yang terpikat oleh rayuan gombal si pemuda. Meski demikian, tidak terlintas sedikit pun dalam benak si pemuda untuk menikah. Pasalnya, gadis-gadis itu telah cukup memuaskan birahinya. Dia bisa berdua-duaan dengan gadis kenalannya, bahkan bisa tidur bersama layaknya suami istri. Saking banyaknya gadis yang dikenal pemuda itu, maka si pemuda yakin bahwa semua gadis kenalannya adalah pengkhianat. Kendati begitu, si pemuda tetap perhatian kepada adik-adik perempuannya. Dia sangat menyayangi mereka, sampai-sampai dia melarang adiknya untuk bertemu dengan seorang lelaki pun. Selain itu, dia juga tidak memperbolehkan adik perempuannya menerima telepon dari teman laki-laki. Bahkan melirik dari jendela pun tidak boleh. Karena itu, dia sendiri yang mengantar adik-adiknya ke tempat kuliah, mengawasi gerak-gerik mereka meski saat berada di rumah. Alhasil, dia benar-benar telah mengekang mereka. Suatu hari, si pemuda mengantar adik perempuannya ke kampus. Biasanya, dia tidak akan pulang sebelum yakin adiknya sudah masuk kelas. Setelah itu, baru dia pulang. Namun, untuk kali ini si pemuda tidak kembali ke rumah, melainkan kembali meneruskan obrolannya dengan para gadis nakal kenalannya. Suatu ketika, di tengah asyiknya si pemuda mengobrol dengan seorang gadis, di jalan raya terdengar suatu kecelakaan hebat. Benar saja, sebuah mobil berikut penumpangnya terbalik. Lalu mobil siapakah yang mengalami kecelakaan itu? Siapa yang menyangka bahwa korban kecelakaan itu adalah adik si pemuda sendiri? Adiknya itu kedapatan sedang bersama seorang pria yang berperilaku sama dengannya. Pria tersebut mengobrol janji dan mengajak adiknya keluar untuk bersenang-senang. Tetapi, apa yang menimpa mereka berdua tidak terbetik di benaknya. Mereka berdua harus tewas secara tidak terhormat dalam kecelakaan itu. Mereka tewas dalam keadaan berbuat maksiat. Pria itu tewas setelah merenggut kehormatan adiknya. Setelah kecelakaan itu ditangani polisi, polisi menemui kedua keluarga korban untuk memberitahukan kecelakaan tersebut. Petaka pun terjadi ketika si pemuda melihat adik perempuannya. Ternyata adik perempuan si pemuda adalah pacar pria itu. Tiba-tiba dia teringat seluruh ucapan yang pernah disampaikan kepada para gadis. Dan pria itu pun pernah menyampaikan hal yang sama kepada adiknya. Di depan mayat adiknya, si pemuda menangis histeris dan memohon ampunan kepada Allah. Sekarang si pemuda mulai sadar bahwa Allah Maha Benar. Waktu itu berputar, utang nyawa bayar nyawa. Andaikan Anda orang yang sangat protektif terhadap saudari atau anak perempuan Anda, maka cara terbaik bagi Anda adalah menjadi teladan bagi mereka. Sampai kini, si pemuda selalu menangis manakala teringat tragedi yang menewaskan adik perempuan kesayangannya. Si pemuda baru sadar bahwa kematian adiknya merupakan peringatan dari Allah agar dirinya segera meninggalkan kenistaan.